Oke, aku mau lanjutin lagi ceritanya Kak Aji karena kemarin itu masih belum selesai. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga akun TikTok aku. Terima kasih, mari kita lanjut aja ke ceritanya, let's go. Aku nggak sabar. Aku nggak sabar untuk bisa membuat konten yang lebih banyak karena kenapa? Karena seminggu ini tuh aku bener-bener kayak full banget tau. Aku nggak bisa kayak konsisten untuk bikin konten 2 hari itu 3 hari gitu. Jadi maaf banget kalau misalkan seminggu itu 1 kali doang. Banyak banget yang nanyain ke aku, maksudnya kayak, Kak, kenapa sih nggak bikin konten tiap hari aja? Atau kenapa sih nggak bikin ceritanya tuh 1 hari nih, tapi bikin ceritanya banyak gitu, biar nanti tinggal diupload doang. Banyak sih sebenarnya yang nyaranin. Tapi kalian tahu nggak sih, ketika aku bikin konten, ini 1 video ini aja, itu sampai banyak banget waktu yang aku pakai gitu loh. Kadang aku tuh juga kayak lupa gitu loh mau ceritain apa. Kalau misalkan ceritanya berbeda, itu pasti juga punya kayak apa namanya tuh insting yang berbeda gitu nggak sih? Takutnya aku kayak kemarin lucu banget tau, aku tuh bikin cerita 2 kali, ngerti nggak sih? Kayak udah pernah aku ceritain di sebelumnya, tapi malah aku ceritain lagi di part berikutnya gitu loh. Jadi kayak begitu. Jadi oke, malam ini aku pengen cerita sama kalian semuanya tentang Kak Aji. Jadi sebenarnya tuh Kak Aji itu emang agak susah untuk dapetin kayak seutuhnya gitu loh. Di awal tuh emang bener-bener kayak aku ngejar banget. Aku kan udah bilang aku tuh sebutin itu sama dia gitu. Jadi yang aku tahu adalah Kak Ali itu bener adalah temannya dia, tapi aku nggak tahu kalau misalkan dia itu sebenarnya tuh kayak punya geng-gengan gitu loh. Kak Ali itu sebenarnya punya teman-teman yang lain yang berbeda dengan gengannya Kak Aji gitu loh. Walaupun dia satu kelas, tapi aku lihat mereka tuh nggak begitu dekat banget gitu loh. Ya musuhan juga enggak sebenarnya, cuman dia punya tongkrongan masing-masing gitu kan. Suatu hari aku kan ditawarin sama Kak Ali untuk kayak, ayo nginep di tempat aku gitu kan, tempat gua aja gitu. Terus ya maksudnya pada saat itu memang aku kan emang lagi caper juga kan sama kakak kelas, ya biasa lah gitu kan. Aku tuh merasa cantik banget waktu itu. Aku merasa kayak oh my god gitu, ketika ada orang yang deketin aku atau ada kakak kelas yang tertarik sama aku, bahkan aku kayak disuruh kayak, ayo deh nyanyi deh, ayo tampil deh, ayo gini gitu. Maksudnya kalau aku kepake sama mereka, berarti aku tuh kayak apa sih namanya tuh punya keunggulan sendiri gitu kan. Jadi Kak Ali itu tuh kayak senang sama aku, dia senang sama aku, dia nggak tahu sih niat mereka tuh untuk apa, tapi Kak Ali itu tuh baik lah awalnya sama aku tuh, mereka tuh baik banget sama aku gitu. Walaupun gak semua teman-temannya itu tuh kayak suka sama aku, ya udah nggak peduli gitu loh. Yang penting Kak Ali pada saat itu seneng sama aku. Suatu malam itu tuh kan aku di kamarnya Kak Ali tuh, kamarnya sangat sempit sekali, sempit banget, beda dengan kamarnya Kak Aji gitu kan. Nah di situ ternyata dia itu bawa beberapa teman-temannya juga gitu. Jadi nggak aku doang ternyata yang diundang gitu, tapi teman-teman juga ada. Orang tuanya baik sih sebenarnya, orang tuanya baik, terus juga welcome gitu loh dengan teman-temannya gitu. Terus Kak Ali tuh pernah ceritain tentang aku ke ibunya gitu, jadi ibunya tuh senang sama aku gitu. Terus bapaknya juga baik orangnya, bapaknya tuh kayak apa ya, punya usaha apa gitu, aku lupa lagi. Pokoknya kayak jualan mainan-mainan gitu, tapi punya beberapa tempat gitu. Nah terus bapaknya itu tuh suka nanya-nanya tentang keluarga aku. Terus aku juga sering ngobrol sama orang tuanya Kak Ali gitu kan. Dari situ tuh aku ngerasa bahwasanya lebih dekat juga gitulah sama keluarganya Kak Ali gitu. Terus singkat cerita, aku nggak tahu nih, karena kan waktu itu aku kan belum pacaran gitulah sama Kak Haji. Aku juga belum izin-izinan gitu tuh belum lah sama dia gitu. Jadi ya udah mau main kemana juga terserah gitu.
Terus pas lah malam waktu itu aku kan sama Kak Ali itu tuh udah intens ngobrol dan lain-lain gitu kan. Terus Kak Ali itu juga udah curhat tentang gimana dia, terus juga hobinya dia apa. Hobinya dia tuh motoran tau. Hobi dia motoran. Sama sih Kak Aji juga punya apa namanya tongkrongan motorannya dia gitu. Jadi ya satu hobi lah ibaratnya. Terus sambil ngerakit motornya dia di depan halaman rumah, aku sama teman-teman yang lain juga pada ikut nongkrong di situ. Walaupun aku itu princess gitu, aku tuh di situ kayak ngerasa bahwasanya itu tuh bukan hobi aku, cuman aku udah terjebak nih di lingkungan mereka gitu kan. Ya mau gak mau aku ikutin apa kemauannya dia dong gitu. Terus singkat cerita tiba-tiba adalah temennya itu yang nelpon. Aku nggak tahu sih ya, mungkin apa namanya, aku dengar sekilas doang dia ngomong kayak gini, Ji sini ke rumah Ali. Aku langsung kaget tuh, beneran Ji sini ngumpul ke rumah Ali gitu, lagi rame nih di rumah Ali gitu. Terus aku nggak tahu lagi sih mereka ngomongin apa, cuman kayak sekilas dengarnya kayak gitu doang. Selama kemudian Kak Aji datang dong sama pacarnya. Seketika pada saat itu aku gemeteran, aku kayak salting brutal banget ya, pokoknya kayak my god, aku ketemu sama dia. Ini beneran gitu kan. Kan kemarin itu aku pernah aku malu banget tau kalau misalkan ceritain aib aku kayak gini. Maksudnya kayak bukan aib juga sih, ibaratnya kayak aku kan pernah ngebicinin dia gitu loh, kayak main ke rumahnya dia tanpa seizinnya dia, terus dia nganterin pulang, padahal itu kesalahan aku sendiri gitu kan. Tapi ya gimana gitu, karena emang aku sesuka itu sama dia gitu kan. Terus lama kemudian kan datanglah dia ke rumahnya si Ali. Woi gitu kan, mereka tuh nyapa, si Aji itu nyapa teman-teman yang ada di rumahnya Kak Ali gitu kan. Woi lagi pada ngapain, tumben pada ngumpul di sini gitu. Biasa ngobrol-ngobrol aja, ntar lagi juga kita bubar gitu. Oh siapa aja gitu, dikasih tahu tuh sama itu, ini sama si Ade satu gitu. Ada yang bilang nama aku di situ. Hai, halo Kak, kamu ada di sini juga deh. Siapa yang nganterin? Tadi bareng sama Kak Ali, soalnya pas pulang Kali nganter jemput aku juga. Oh, mau nginep di sini rencananya? Iya. Ya udah. Kak Aja bisa dari mana? Ini habis nganterin cewek gua. Oh. Ya udah bentar dulu ya. Nih dianterin pulang dulu, baru ntar gua kesini lagi, oke? Setelah Kak Aji itu berlalu, aku kira kan beneran dia tuh bakalan balik lagi ke rumahnya Kak Ali kan pada saat itu. Tapi aku tungguin sampai jam 11, sampai setengah 12, dan itu tuh aku udah ngantuk banget. Akhirnya aku pamit sama Kak Ali untuk duluan ke kamar gitu loh, karena aku rasa Kak Aji kayaknya nggak balik lagi deh, udah 1 jam lebih gitu kan aku tungguin. Terus Kak Ali sama teman-temannya tuh ada berempat lagi, masih pada ngobrol-ngobrol, masih sambil ngerokok gitulah ibaratnya, di depan main gitar-gitaran gitu. Aku udah ngantuk karena biasanya di rumah juga aku tuh jam 9 udah tidur atau jam 10 gitu, walaupun besoknya libur. Nah terus pas aku udah tidur, aku di kamarnya Kak Ali kan, di situ tuh aku rapihin dulu, aku setting tempat tidur aku biar aku nyaman tidurnya gitu. Walaupun aku tuh sebenarnya tuh agak susah untuk tidur di tempat baru gitu kan, apalagi dengan bantal, kasur atau selimut baru yang dipinjemin sama Kak Ali pada saat itu, dan itu tuh bau badannya Kak Ali, dan aku udah familiar banget dengan bau badannya Kak Ali gitu. Apalagi di situ tuh ada bajunya yang gegantung, celana, apa segala macam, pokoknya bener-bener kayak kamar cowok banget gitu loh. Kalau aku kan kamar aku walaupun sederhana tapi tuh bener-bener kayak cewek gitu loh. Aku nggak bisa berantakan kayak begitu. Nah terus setelah itu tuh aku tidur jam 1:30, itu tuh aku mikir kayak aku tidur kok makin lama makin sempit gitu loh tempatnya, makin lama makin sempit. Lampu udah mati tuh, karena emang lampu itu tuh dimatiin pas tidur. Kiri dan kanan aku kayak ngerasa kayak aduh kok nggak bisa gerak ya gitu kan. Ternyata di depan dan belakang aku tuh ada orang, dan aku nggak tahu itu siapa orangnya gitu kan.
Enak dong, enak banget. Gimana sih nggak enak, orang depan belakang ada cowok gitu kan. Terus aku sengaja aja gitu. Di depan aku pura-pura meluk, terus di belakang aku pura-pura nonggengin badan aku gitu kan. Biar ngode gitulah, biarin deh, terserah dia mau ngegesekin, mau apa terserah dia gitu kan. Dan itu ternyata bener, dan itu tuh adalah salah satu cara aku bagaimana caranya agar ini bikin orang itu nafsu sama aku gitu kan. Bener. Dan malam itu tuh aku ngerasa bahwasanya tuh ada tonjolan, terus ada yang ngegesek-gesekin tuh, walaupun dia tuh nggak secara sadar untuk melakukan itu, tapi kayaknya dia tuh nggak berani juga untuk ngelakuin hal yang lebih dari itu gitu, cuma ngegesek-gesekin doang terus megang-megang kayak gitu-gitu. Dan aku juga nggak tahu itu malam itu tuh siapa yang melakukan itu gitu kan. Pas udah bangun, aku kan bangun duluan. Nah terus di situ tuh posisi tidur aku tuh udah beda gitu loh, udah nggak kayak semalam gitu kan. Terus aku izin pulang lah sama Kali, terus Kali bilang, kamu gak dianterin aja? Terus kataku, udah nggak apa-apa, aku pulang sendiri aja, karena emang pengen sekali jogging aja gitu, pulang jalan kaki nyampe di rumah gitu kan. Terus ketemulah si Fajar, dia lagi nyuci motor. Kalau di sana tuh di kampung aku nyuci motor tuh di pinggir kali gitu loh, jadi sekalian mandi sekalian nyuci motor. Nah si Fajar ada di situ sama dua orang teman aku, ada Bian juga, terus ada satu lagi siapa lupa namanya. Nah terus aku kan di atas nih ada jembatan, jadi ada jembatan. Kalian yang tahu cerita aku, yang udah pernah dengerin ceritaku dengan Fajar, yang waktu itu di jembatan itu kita mandi dulu nih pulang sekolah waktu kecil. Nah itu jembatan itu tuh. Nah si Fajar kan di bawah. Nah aku di atas di jembatan itu. Terus aku teriakin dia kan dari atas, woi ngapain gitu kan. Fajar langsung ngeliat kan, loh udah di mana dek? Biasa, habis main, ini jogging. Tumben banget lu jogging, gak ngajak-ngajak lagi. Terus kata Bian, sini turun, bareng mandi sini gitu kan. Nah mereka kan udah punya motor, Bian punya motor, si Fajar punya motor, tuh teman satu lagi tuh kayaknya boncengan gitu sama mereka. Terus aku bilang, iya tunggu, aku ke bawah set, jalan tuh kurang lebih 10 menit, nyampe di bawah tuh. Kalian dari tadi di sini? Enggak sih, baru juga nyampe. Oh sini gue bantu itu kan. Dek, tuh leher lo kenapa dek? Kenapa? Itu di bagian leher lo kayak merah, digigit nyamuk ya? Gue nggak tahu tuh semalam diapain. Kan emang gue tidur nggak sadar itu, kayak awalnya sebenarnya sadar digesek-gesek atau segala macam sadar, cuman pas malam-malam itu tuh nggak tahu apalagi yang terjadi setelah itu. Ternyata tuh merah. Pas di rumah baru aku cek leher aku tuh kayak ada yang gigit gitu loh, tapi bukan hewan, kayak manusia deh, nggak tahu dah siapa yang gigit. Udah, tapi ya nggak apa-apa sih, aku beruntung gitu. Maksudnya kayak semua cowok yang tidur semalam dengan aku itu adalah cowok yang cakep-cakep semua gitu lah, cowok-cowok yang manly, ibaratnya cowok yang nggak feminim kayak aku gitu loh. Kalau aku dapat cowok yang kayak begitu ya aku seneng aja gitu. Terus aku senyum sendiri kan, tahu lah nyamuk mungkin atau apa, nggak tahu, masuk angin gue kali gitu kan. Terus Fajar sama teman-teman aku tuh mungkin ya pura-pura polos aja atau gimana nggak ngerti ya, cuman dia tuh mikirnya aku tuh emang baik banget gitu loh, padahal aku tuh manusia terkutuk gitu. Jadi mereka terima aja dengan omongan aku gitu. Terus udah tuh kan selesai mandi, aku pulang tuh sama dia, lapar. Aku bilang, Jar nanti gue bareng ya. Oh iya, nebeng sama gue aja gitu. Nebeng lah sama dia, Bian sama teman aku satu lagi. Pulang lah tuh kan, kita kepisah. Terus Fajar ngajakin makan di rumahnya dia. Kata dia makan di rumah gue aja biar ada temen gue menakan gitu. Terus ntar dulu deh, gue pulang dulu. Udah makan dulu aja di rumah gue, ntar pulangnya habis zuhur gitu. Sumpah ya, aku tuh benar-benar kayak full banget di rumah teman aja gitu. Pas nyampe di rumah juga pasti ibu aku nggak di rumah, bapak udah pergi bapak aku juga udah pergi, ibu aku juga udah pergi ke ladang kayak gitu. Jadi pas nyampe di rumah paling adek doang di rumah sama kakak aku gitu. Ya udahlah, akhirnya aku makan lah di rumah Fajar. Terus cerita-cerita sama Fajar apa aja yang dilaluin. Terus pokoknya teman curhat aku ya Fajar gitu kalau di rumah. Terus singkat cerita, besokannya kan kita udah mulai sekolah tuh, kan liburnya cuma minggu doang. Nah Seninnya kita kan udah masuk lagi sekolah biasa. Nah terus
Aku kan berangkatnya sekolah biasa tuh pakai sepeda bareng sama Daniel kan. Terus sebelum ke rumah Daniel tuh kan jalan kaki. Aku tuh pengen nebeng sama Fajar, tapi tuh nggak tahu, kadang ketemu sama dia, kadang enggak gitu. Apalagi kan jarak apa namanya tuh arahnya tuh beda-beda gitu. Si Fajar kemana, aku arahnya kemana gitu. Kalau misalkan beruntung ya aku ketemu. Kalau enggak ya udah aku jalan kaki bareng adik-adik aku gitu. Terus sampailah di rumah si Fajar, sampailah di rumahnya si Daniel. Daniel nungguin kayak, "Dek, ayo deh, buru deh." "Oh iya, bentar." Aku lari karena sepeda aku udah di pinggir rumahnya dia. Terus udah tuh kan, "Ayo Nil, ayo." Pokoknya aku tuh sama si Daniel tuh udah apa namanya, kalau misalkan bareng berangkat pagi bareng, terus nanti pulangnya juga bareng sama Daniel gitu. Terus kadang kita kemana-mana dulu dah. Pokoknya bukan langsung pulang, tapi kita nyusurin pasar, pergi ke lapangan bola, terus ngelihat pertandingan pertunjukan. Pokoknya pulang sekolah tuh gak langsung pulang, pasti kemana-mana dulu, ngelihat orang mancing, lihat orang main-main layang-layangan kayak gitu. Seru sih sama Daniel juga. Terus sampailah di sekolahan ceritanya nih. Aku kan parkir sepeda tuh, karena parkiran sepeda sama parkiran motor itu dibedain. Beda-beda tempatnya gitu kan. Nah, sebelum kita nyampe di parkiran sepeda, itu tuh kan aku ngelewatin parkiran motor kan. Nah, di situ tuh aku ngelihat parkiran motor Kak Aji kan. Duh, ada Kak Aji di sini, tapi semalam sayang banget sih dia tuh nggak balik lagi ke rumah Ali gitu kan. Jadi sebenarnya aku tuh nungguin dia banget gitu, tapi dia nggak balik. Terus tiba-tiba dia Kak Aji itu tuh dari kelas dia ke motornya dia lagi, nggak tahu apa yang ditinggal gitu. Terus dia balik lagi ke motor dengan beraninya, dengan gagahnya. Aku tuh nyapa dia kan kayak, "Kak Aji, hey deh, selamat pagi. Kak Aji apa kabar?" "Baik. Kemarin kenapa nggak balik lagi ke rumah Kali?" Abis dari anterin cewek langsung pulang karena ditelepon sama ibu gitu." "Oh alah, aku padahal nungguin loh." "Hah? Kamu nungguin? Kamu katanya nginep di sana." "Iya, aku nginep di rumah Kali." "Oh, kamu nginep di sana?" Iya, tapi aku nungguin Kak Aji kok, tapi Kak Ajinya nggak balik." "Iya, sorry ya kalau misalkan kemarin kamu nungguin jadinya. Tapi kan kamu pulangnya pagi kan habis itu?" "Iya Kak, aku pulangnya pagi." "Diantar nggak?" Awalnya sih ditawarin diantar, tapi aku pulang sendiri." "Hah? Dari rumah Ali kamu pulang sendiri jalan kaki?" "Iya, udah biasa kali Kak jalan kaki." "Kok kamu nggak bilang sih kalau misalkan jalan kaki kan bisa bareng sama saya pulangnya?" "Emang Kakak habis dari mana?" "Ya maksudnya kalau misalkan kamu bilang ya saya bisa ke sana buat di bareng sama kamu gitu." "Nggak apa-apa Kak, lagi juga ngapain sih ribet gitu loh, nganterin lagi nggak enak, ngerepotin." Terus kata dia, "Oh yaudah, saya mau ke motor dulu ya, mau ngambil barang ada yang ketinggalan." Awalnya sih aku pengen nungguin dia kan di lorong kelas, di lorong kantor, antara kantor sama ruang guru gitu kan. Di lorongnya itu aku nungguin dia kan untuk balik lagi kan. Udah lama banget sih dia. Terus teman-teman aku tuh udah pada ngelewatin aku kan. "Ayo deh ke kelas deh, ayo deh kelas deh," gitu kan. Banyak yang udah ngajakin aku ke kelas, tapi aku tetap nungguin di situ di lorong itu. Kok Kaji nggak datang sih? Balik lagi aku ke depan kan. Walah, dia lagi ngobrol lagi sama temennya. Ya udahlah, nggak jadi nih aku bareng sama dia untuk jalan gitu kan ke kelasnya dia sama ke kelas aku. Udah tuh kan, karena kelas aku kan di atas di lantai 2 gitu. Jadi aku langsung ke kelas aku. Terus teman-teman aku tuh pada ngobrol-ngobrol gitulah di kelas. Aku langsung naruh tas. Terus pada nanyain kan, "Udah sarapan belum Dek?" "Udah, hari ini kan upacara, jangan sampai lu ntar lemes." "Sejak kapan gue lemes?" "Ya elah, lu jangan bilang kayak gitu, kemarin lu pernah lemes dibawa ke UKS, jangan ngadi-ngadi dah lu," gitu kan. "Iya, itu juga karena emang gue lagi sakit." "Bener ya, apa sih lah kalau misalkan lu pingsan ntar gue gak bakalan ngangkat lu, jangan baris dekat lu." Pokoknya kayak gitu. Mereka emang suka iseng kayak gitu, tapi emang mereka baik sih sama aku. Nah, terus udah tuh kan teng teng teng, pokoknya bel udah bunyi 3 kali, itu artinya kita disuruh untuk baris gitu. Aku langsung buru-buru baris karena aku pengen ngeliat masa depan aku gitu.
Aku pengen ngelihat Kak Aji dengan vibes-nya dia yang pagi-pagi yang sangat cerah itu yang bikin aku semangat pada hari itu gitu. Aku pulang aku langsung baris, dan aku pengen barisnya itu di tengah-tengah, kalau enggak di paling belakang. Kenapa? Karena aku pengen ngelihat Kak Aji itu dengan keseluruhan gitu lah. Dan ternyata pada saat itu Kak Aji jadi petugas, jadi aduh, kenapa aku berdirinya di tengah, kenapa nggak di depan aja. Udah gitu siswanya kan banyak tuh, lebih dari 600 siswa gitu kan. Jadi aku di tengah-tengah, Kak Aji kan lagi di depan. Aduh, rugi banget aku bisa. Kenapa barisannya di tengah-tengah gitu kan? Harusnya kan aku barisnya di depan biar aku bisa ngeliat full bodinya Kak Aji. Oh my god, menggoda banget, Cok. Terus udah tuh kan, aduh, aku ngeliatin ceweknya juga lagi. Ceweknya dia beda kelas sih, kayak kelasnya beda dengan Kak Aji. Cuman ceweknya juga sebenarnya sih nggak caper-caper banget ya. Cuman aku tahu, karena aku udah tahu, jadi tuh kayak gimana ya, beda gitu loh tampilannya dia sama tampilannya dia di luar gitu loh. Kalau di sekolah tuh tampilannya dia tuh biasa aja, tapi kalau di luar tuh cantik banget tau. Ceweknya kalau tampil di luar tuh cantik banget, makanya kayak gitu, kayak seneng banget sama dia kayaknya gitu. Terus ya udah kan, aku berusaha untuk gimana caranya agar bisa dapetin dia waktu itu. Terus udah tuh kan, aku dengan capernya gitu, aku kan punya uang. Sebenarnya tuh uang tabungan aku kan kalau di rumah tuh kalau lagi gabut tuh bantuin ibu aku bersih-bersih di rumah orang. Misalkan kalau bersih-bersihin kebun orang, aku suka bantuin kan, nanti dikasih jajan tuh sama orangnya, dikasih uang gitu, kadang 5.000, kadang 7.000, itu tuh aku tabungin kan. Nah pada saat itu aku pengen beliin minum buat Kak Aji gitu. Emang rada-rada nih, tapi biarin gitu, emang kayak gitu aku tuh, sampai orang itu tuh ngerasa bahwasanya aku tuh merhatiin dia gitu kan hari ini tuh dia jadi petugas, pasti dia capek, pasti dia lemes kayak gitu kan. Pengen lah aku tuh beliin, caper lah ke dia untuk beliin minum. Takut keduluan dari pacarnya. Selesai baris, bubar pengumuman dan lain-lain, akhirnya aku langsung ke kantin, lari, aku beliin dia botol aqua yang kecil itu loh, yang sedang. Terus aku langsung lari ke arah Kak Haji sebelum ceweknya yang datang untuk nyamperin dia gitu kan. Kak Haji lagi beres-beres, lagi briefing sama teman-temannya, teman-teman OSISnya yang lain. Aku langsung kayak, Kak Haji, ini ada minum buat Kak Haji. Hah? Dari siapa? Dari aku. Bener bos saya? Iya, buat Kak Haji, diminum ya. Dah, aku udah melambaikan tangan ke dia, terus aku langsung naik ke kelas. Terus sebelum aku masuk ke kelas, aku kan ngeliat dari atas tuh dia minum apa enggak gitu kan. Kalian tahu nggak? Oh my god, dia tuh senyum-senyum sendiri dengan botol itu. Terus dia ngeliatin ke teman-temannya kayak, gue dapat botol, gue dapat minum kayak gitu. Terus teman-temannya pada kayak cie. Nah temennya itu ngira yang ngasih botol minum itu cewek. Terus awas ya, ntar gue bilangin sama pacar lo, gue bilang ke cewek lo kayak gitu-gitu kan. Terus Kak Ajinya tersipu malu kayak, terus dia bilang kayak gini, lo kira yang ngasih ini siapa? Ini yang ngasih cowok bukan cewek. Hah? Serius siapa yang ngasih gitu kan? Ada deh gitu. Ya udahlah, gue minum haus nih. Terus diminum sama dia kan, bagi dong. Pada ngeminta kan. Terus kata Kak Aji, ntar dulu lah, gue dulu lah. Minum setengah sama Kak Aji, terus dia ngasihin ke temen-temennya. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting yang pertama kali yang mengecup bibirnya itu adalah Kak Aji gitu. Aku jadi kayak, oh my god, salting banget. Aku langsung aku bahagia banget waktu itu. Jadi tuh aku belajar jadi semangat banget. Terus ketemu guru, aku tuh positive thinking aja gitu. Aku seru aja gitu dengerin guru-guru. Kalau misalkan lagi ngejelasin, aku jadi cepet nangkepnya gitu dengan suasana hati aku yang bahagia pada saat itu. Terus udah tuh kan, singkat cerita udah selesai. Di istirahat pertama itu biasa kan kalau pergantian jam tuh loncengnya 1 teng gitu, ganti jam. Terus teng kalau 2 berarti istirahat, kalau 3 itu baris. Nah pas 2 teng langsung lah tuh kan, kita beli somai yuk, kita beli bakso yuk, kita beli chicken yuk, kayak gitu. Chickennya itu chickenan gitu loh, ada tahu dalamnya tapi itu dibungkus dengan tepung kayak gitu. Nah itu tuh enak banget. Si Fajar itu suka banget kalau misalkan jajan ke sekolahan aku, dia suka beli chickenan kayak gitu. Nah terus aku kan pengen itu juga, cuman uang aku udah tinggal 2.000, udah gitu kan pas pulang nanti panas. Aku pengennya pas pulang beli es, beli apa gitu kan, biar nggak haus gitu kan. Nah terus aku bilang, kalian aja deh, aku nggak jajan, kayaknya deh aku mau ke perpus aja gitu. Kenapa lu nggak ada uang jajan ya?
masih ada nggak uangnya gitu. Terus aku bilang ada kok, ada, tapi buat pulang aja ntar. Udah nggak apa-apa, bareng sama gue aja, ntar gue jajanin. Terus kata gue nggak mau gue ngerepotin mulu gitu. Terus kayak sama siapa aja sih lu dek, udah nih ntar kalau misalnya kalau mau ntar nyusul ya, kita kesana dulu, soalnya kalau misalkan kita nggak buru-buru nanti tuh ngantri lame gitu loh sama teman-teman yang lain, jadinya mereka tuh nggak mau, ngantrinya lama banget gitu kan. Akhirnya mereka duluan ke kantin gitu, kantin yang di luar bukan yang kantin yang di dalam. Nah terus udah kan aku sendiri aja tuh di kelas. Terus gak lama kemudian, memang kan kelas aku tuh di atas, jadi tuh nggak ada yang ngelewatin kelas aku, ibaratnya tuh paling ujung gitu kan. Aku harus keluar kelas dulu baru aku bisa melihat kondisi orang-orang di luar lagi ngapain gitu kan. Keluarlah aku tuh sambil ngeliatin situasi. Ternyata bener dong, ada Kak Aji lagi duduk lagi santai di depan kelas. Jadi depan kelas itu ada bangku panjang gitu, mereka tuh pada ngobrol-ngobrol, pada apa gitulah di depan itu tuh. Nah terus aku dengan centilnya ini, dengan yang berasa sok princess ini, turunlah tuh dari kelas, turun. Aku pengen banget di notice gitu loh sama Kak Aji, lewatlah di depan kelasnya Kak Aji kan. Terus dia kan lagi main-main gitaran gitu loh sama teman-temannya kan. Dek mau kemana? Disapa sama salah satu temennya. Dek, ntar kapan-kapan nginep lagi ya di rumah Ali. Oh iya, ini temennya yang waktu nginep di rumah Kak Ali kan. Kataku, oh iya Kak, nanti aku nginep lagi deh. Kalinya mana? Kataku gitu. Ada tuh di dalam. Terus dia manggilin tuh lewat jendela, jadi kepalanya dimasukin ke jendela. Terus dia bilang, Li ada si Ade no gitu kan. Oh iya, mana si Ade gitu kan. Kali berdiri dari bangkunya dia, di kursinya dia yang di kelas. Terus dia langsung keluar. Dek, mau kemana? Mau jajan Kak? Oh mau jajan? Bareng dong, bareng, ayo. Nah terus Kak Ali langsung ngajak aku jajan kan. Nah Kak Aji waktu itu tuh cuman cuek aja sih gitu sama aku. Terus tiba-tiba pas Kak Ali ngajak aku, terus Kak Aji langsung diem, gitarnya dimatiin sama dia, nggak dimainin. Terus dia bilang kayak gini, Dek, makasih ya minum yang tadi. Aku kalau misalkan bisa roll depan roll belakang, aku bakalan roll depan roll belakang sih. Saltingnya sampai ke ulu hati, kataku. Oh my god. Aku langsung tertawa dalam hati, tapi sekencang-kencangnya gitu kan. Kataku, iya Kak, iya sama-sama. Kamu mau kemana? Mau ke depan? Mau ke kantin sama Ali? Iya, ayo buruan. Mau ikut gak Pak? Kalian pada mau ikut gak? Nitip aja gitu. Teman-temannya pada nitip kan. Terus kata si Ali, lu ikut aja gue nggak mau beliin gitu. Maksudnya kayak kalau nitipin itu tuh lebih riuh gitu kan. Mending ikut aja gitu kata si Ali kan. Terus kata Haji, duluan aja nggak apa-apa duluan gitu. Nah di situ tuh aku mikir kayak, aduh kenapa sih nggak Kak Haji aja yang ngajak aku? Kenapa Kak Ali gitu kan? Tapi Kak Ali itu tuh udah ngerasa deket sama aku, jadinya kayak dia semena-mena gitu loh sama aku. Ayo kita aja deh. Dia langsung ngerangkul aku. Cuman di situ tuh ototnya Kak Ali tuh lebih gede daripada Kak Aji. Cuman kalau postur tubuh lebih tinggian Kak Aji, lebih putih, tinggi. Postur tubuhnya itu tuh kayak gitu, ibaratnya kayak oh my god gitu, kayak Joe Taslim gitulah. Dan aku tuh lebih tertarik dengan orang yang kayak gitu. Cuman kalau Kak Ali itu tuh emang postur tubuhnya lebih gede gitu, ibaratnya kayak lebih sekel gitu loh. Tapi nggak tahu sih ya mana yang kuat. Kayaknya sama-sama kuat sih, cuman punya karisma yang berbeda gitulah. Terus aku dirangkul sama dia, aku kan nggak bisa ya, aku kan sangean orangnya, aku nggak bisa gitu. Tiba-tiba pas dia rangkul kayak gitu tuh, dia main-mainin tete aku, tung gitu kan. Kata dia, Dek, lo kenapa sih dadanya bisa berisi kayak gini? Lu pikir aja emang gue cewek gitu kan. Kata dia, kok bisa sih bisa kenyal-kenyal kayak gitu, udah kayak cewek aja, kayak punya cewek gitu. Terus apaan sih Kak? Nah, iyalah sorry ya, semalam waktu lu nginep gue megang-megangin, emang terasa sih sebenarnya, cuman aku nggak tahu itu siapa yang megang, ternyata dia. Kata dia, lagian lu punya dada bisa sekenyal itu, jadi enak buat dipegangnya. Pegang lagi, nggak deh, bercanda.